Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tematik ketiga kita adalah tentang tangan bahaya. Di sini membicarakan dua hal, ya. Pertama tentang hold up, yang kedua tentang avoidant plays. Oke, kita mulai. Pertama kita berbicara tentang hold up, yang secara harfiah berarti menunda guna memutus entry ke lawan dari satu ke yang lain. Jadi kita tunda 2-3 kali, maka salah satu orang akan kehabisan shoot yang kita tunda itu. Saya kasih contoh sederhananya, Selatan main 3 notram. Ini kalau kita langsung ambil as, maka si Timur masih punya speed, ya. Sehingga ketika kita main diamond, si Timur menang as, dia main speed lagi, ya. Dengan begitu kita ada entry dari timur ke barat, ya. Maka si Timur main speed lagi, ya, main speed lagi, sehingga kontrak kita menjadi mati, ya. Nah, permainan yang benar adalah kita tunda hold up, biarkan speed menang, ya, sampai si Timur kehabisan speed. Nah, ini si Timur habis speednya, kita tunda 2 kali, ya. Lalu ketika kita main diamond, si Timur menang dengan as, ya. Si Timur tidak punya speed lagi, sehingga dia main ke shoot dan kita ada stoppernya, ya. Sisanya sudah buat kita. Itu contoh sederhana dari hold up. Yang menjadi pertanyaan salah satunya adalah berapa lama kita menunda. Ada rumus yang disebut dengan rule of 7. Lama kita menunda sama dengan 7 dikurangi jumlah kartu kita, ya. Umpama kita punya 6 kartu speed, 3 di dummy, 3 di tangan, ya. Lawan lead king speed dan kita harus kalah 1 kali, harapannya yang kita kalahkan dengan Timur. Dengan begitu kita menunda 1 kali. Jadi king speed kita tunda sekali, kecil. Queen speed kecil, kita ambil as, ya. Jadi cukup tunda 1 kali karena jumlah kartu kita 6. Nah, kalau ternyata si Timur ada speed lagi, maka di luar terbagi 4-3. Jadi kalau 4-3 kan tidak problem. Yang problem kan kalau 5-2 kita nggak tunda. Jadi lawan dapat 4 tambah 1, ya kan? Kalau nggak kita tunda. Tapi kalau kita tunda, ternyata Timur ada, maka kita kalah 3 tambah 1. Jadi nggak masalah kalau problem kita 3 notram. Nah, masih main di 3 notram lawan lead king speed. Berapa kali kita tunda? Kita tundanya 2 kali. Dari rumus rule of 7, 7 dikurangi 5, berarti king speed kecil, queen speed kecil. Jadi kita tunda 2 kali, biarkan dia menang 2 kali, lalu dia main speed lagi, kita menang dengan as. Dengan begitu harapannya si Timur sudah habis speednya, kita umpamakan akan kalah sama Timur, ya. Namun demikian, rule of 7 ini adalah cuma aturan umum saja, tidak sesuatu yang baku. Rule of 7 ini dibuat untuk sesuatu di mana kita tidak paham betul distribusi lawan, ya. Sehingga kita membuat aturan rule of 7 ini dengan perkiraan kondisi yang mungkin mematikan kontrak, ya. Jadi kalau kita punya 6, 7 berarti tunda sekali, artinya kan 3 notram bisa mati kalau di luar 5-2. Kita tidak tunda, ya kan? Jadi kita tunda sekali, 5-2 berarti ditunda sekali, yang kedua as berarti sudah habis, ya. Tapi kalau kita paham betul distribusi di luar, contoh si Barat preemptive 3 speed, dia lead king speed, kan nggak perlu kita tunda, waktu lead kita udah lihat Timur nggak punya, ya kan? Jadi tidak ada gunanya ditunda. Jadi beberapa aturan di bridge dibuat di atas besi baja, ya.
aturan-aturan di bridge dia agak fleksibel, ada pengecualian dari beberapa kasus ya. Lalu dari pengecualian itu ada pengecualian lagi. Jadi kita lihat-lihatlah kondisinya. Ini hanya sebagai patokan umum saja. Kontrak 5 klub, si Barat lead King Spade. Apa kita tunda, apa kita menang as? Kita punya Jack Spade loh. Ya. Coba lihat, kalau kita langsung menang as, apa yang terjadi? Ya. Nah, silakannya kalau kita finish diamond dan gagal ya, seperti ini, maka lawan datang spade, matilah kita, kan? Dia dapat 1 track diamond dan 2 track spade. Ya. Ini juga membuktikan bahwa permainan tunda tidak hanya monopoli pada kontrak 3 no trump saja. Pada kontrak ada trumpnya juga kita bisa terapkan tema tunda jika diperlukan. Ya, ini malah namanya adalah bad cop. Bad cop itu artinya jika lawan lanjutkan, ya, maka jack spade kita jadi track, ya, karena king queen di sini. Dia main spade kan kecil, king queen kita as ya. Jadi kalau dia teruskan jack spade menang. Kalau dia tidak teruskan, masih ada stopper di spade. Jadi pilihan dia tidak terlalu bagus ya. Apapun permainan dia, kita aman. Ya. Kita tarik truth, clover, spade masih ada stopper ya. Ini finish kalaupun gagal tidak masalah ya. Kita masih punya stopper ini ya. Dengan demikian, setelah diamond bebas, kita bisa buang kartu loser kita. Dan ini adalah sisanya buat kita semua. Ini adalah tema hold up yang diikuti dengan bad cop. Ini adalah contoh trial dari tema hold up kita. Ya, ini cukup penting, perhatikan baik-baik. Barat lead spade king terhadap kontrak 3 no trump selatan. Ya, berapa kali kita tunda spade-nya? Ya betul, kita tidak perlu tunda sama sekali. Kenapa? Karena pertama ada shoot line yang lebih berbahaya. Jadi kalau kita tunda spade lalu dia serang heart, kita kocar kacir juga ya. Jadi kita tidak tunda. Alasan kedua yang juga cukup jelas adalah bahwa finish itu jatuhnya ya ke barat juga, orang yang panjang spade, ya kan? Sehingga kalaupun kita tunda tidak ada manfaatnya karena king club di sini ya mati juga, ya kan? Jadi track pertama langsung aja menang as, turun ke bawah pakai diamond, ya. Lalu main queen club. Kalau king club ada di timur maka kontra. Kalau king club ada di barat ya sudah mati, ya. Jadi ini ada dua alasan, ya. Saya taruh dalam satu contoh. Kapan kita tidak hold up? Ada shoot line lebih berbahaya atau finishnya ke arah orang yang shootnya panjang, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke tema avoidant play. Tema avoidant plays sebenarnya mengacu pada hasil. Ya. Kalau kita lihat judulnya, play-nya pakai S. Jadi itu sejumlah permainan yang mengupayakan supaya seseorang tidak menang. Seseorang itu adalah orang yang berbahaya, karena kalau dia yang lead, dia bisa run kartu shootnya misalnya, atau dia bisa memfinish kartu garpunya declarer. Ya. Saya kasih contoh. Ya. Kontrak 3 no trump, si barat lead jack spade, ya. Dia mungkin punya as jack 10 5 kartu. Itu yang kita khawatirkan. Ya, si timur kecil kita menang dengan queen, ya. Di sini kita tahu bahwa timur adalah tangan bahaya, ya. Karena timur kalau menang akan sodok spade, ya. Dia sodok spade maka matilah king spade kita. Tapi kalau si barat ini dia teman yang baik hati, ya. Baik budi, tidak sombong dan rajin menabung. Kalau dia balik spade, kita menang king spade kita. Jadi spade barat boleh menang, timur tidak boleh menang karena timur tangan bahaya. Jadi kalau kita mainnya sembrono seperti ini, ya,
Nah, Timur menang, lalu Timur balik spade dan tamatlah riwayat kita ya. Jadi permainan yang benar adalah kita tahu bahwa kita butuh satu trik diamond ya. Spade 1, heart 4, 5, di minor ada 3, sudah 8. Jadi kita cukup mengupayakan satu trik di diamond. Nah, diamond anggap aja 32 ya. Maka kita harus turun ke bawah. Ya, turun ke bawah dan main diamond dari bawah. Kalau si Timur ini main honor, kita tindih sama as ya. Kalau si Timur main kecil, maka kita taruh kecil saja ya. Sehingga taruh 9, si Barat menang ya. Si Barat yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung ini, dia nggak bisa balik serang spade. Karena kalau serang spade kita malah dapat tambahan track. Ya cuma kontrak malah satu gitu. Nah sisanya nanti tinggal main as king diamond dan diamondnya rontok dapat tambahan satu track. Berikut ada satu contoh lagi, red lead spade king. Nah, ini kita tunda 2 kali supaya si Timur kehabisan spade ya. Oke, kontrak 3 notram. Kita udah ada major 3 track, minor 3 track, jadi 6 track. Kita harus dapat 3 track tambahan di diamond ya. Dengan kata lain, king diamond harus di timur ya. King diamond harus di timur supaya dapat tambahan 3 track. Dan dalam upaya kita membebaskan diamond, jangan sampai si Barat ini yang menang. Nah, si Barat ini dia tangan bahaya karena kalau dia menang dia akan run spade yang dia punya ya. Dia masih menyimpan 2 track spade, dia nggak boleh menang. Nah kalau kita bermain apa adanya, finish diamond berhasil, kita cash ya, berharap si Timur 3 track 3 kartu diamond. Maka yang celaka ketika si Barat yang 3 kartu diamond, kita habis ya. Oke. Nah, jadi mati satu. Kalau kita bermain menggunakan upaya avoidant play ya, maka kita harus bermain diamond sedemikian rupa ya. Dalam proses itu si Barat tidak menang ya. Kita finish diamond, queen menang berarti ada di Timur itu king ya, bisa king jack 3 kartu, bisa king double turn ya. Maka kita turun ke bawah. Nah, kalau dia main diamond king, kita biarkan dia menang ya. Sehingga si Barat tidak punya kesempatan untuk menang ya. Tapi kalau dia mainnya diamond, kita main diamond, dia ada diamond kecil, kan kita tahu udah ada king atau diamond 10 gitu ya. Kita ambil as. Nah, nanti saya kasih diamond king ke dia. Jadi si Timur ini kan tidak punya spade, jadi dia tidak berbahaya. Dia termasuk orang yang tidak sombong. Dia balik ke heart, kartu yang kita ada stoppernya ya. Intinya avoidant play adalah menghindari tangan bahaya menang. Contoh ini, kita butuh tambahan satu track, kemana kita mau finish ya. Kalau si Barat tangan bahaya, maka kita main small ke jack. Kalaupun queen di sini dapat, nggak problem ya, dia bukan bahaya. Kita cuma butuh tambahan satu. Kalau yang tangan bahaya di sini ya, maka kita main small to the 10 ya. Jadi avoidant play bisa berbentuk finesse, tergantung siapa tangan bahaya. Bisa juga berbentuk permainan tunda, misalkan si Timur tangan bahaya ya. Maka kita main diamond dalam upaya mencari tambahan 2 track. Pertama, diamond harus 3-3. Kedua, karena Timur tangan bahaya, dia nggak boleh menang. Jadi kita harus main small ke arah as king. Kalau orang ini muncul kecil, kita as, jangan sampai dia menang.
kembali lagi kita kecil. Kalau dia muncul queen, kita biarin dia menang. Kalau dia muncul kecil lagi, kita king. Ya, lalu kita main diamond, berharap dia queen 3 biji. Jadi kita biarin dia menang dalam upaya itu, ya. Demikian penjelasan saya dari tentang avoidant play dan ducking, ya. Intinya kita harus menghindari tangan bahaya menang kalau nanti kita nak tembak, ya. Sekian dulu, terima kasih. Sampai jumpa hari Sabtu setelah Anda memainkan kuisnya.